Bicara sakit hati. Siapa yang nggak pernah sakit hati? Hampir semuanya pernah sakit hati. Tapi banyak di antara kita lupa kalau dia pernah menyakiti hati orang lain. Dia ingat dia disakiti ya. Tapi dia pernah menyakiti orang lain, kadang-kadang dia nggak ingat. Sedangkan kita sebagai manusia tempatnya kesalahan dan dosa. Kita harus sadar. Innal insana khuliqa halu'a. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim, yang sangat bodoh. Itu pernyataan siapa? Allah Rabbul Alamin. Itu kita. Maka biasanya kita selalu merasa benar. Selalu merasa orang lain yang salah. Taib. Kalau benar orang lain yang salah, apa sikap kita? Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Nggak masuk surga. Sholat dia ustaz. Dia berangkat haji. Dia ngaji. Dia sholat malam. Dia puasa sunnah. La yadkhulul jannah. Nabi memberikan ancaman nggak masuk surga. Artinya ketika Allah tidak mengampuni dosa dia harus masuk neraka duluan. Karena kita tahu orang Muslim yang tidak melakukan kesyirikan semuanya bakal masuk surga. Tapi tadi ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk surga terluka-luka, ada yang nyemplung ke neraka dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang memutuskan rahimnya, dengarkan vonis Nabi alaihi salatu la yadkhul jannah. Loh, dia yang salah. Bukan bicara siapa yang salah, bicara siapa yang memutuskan. Ingat, bukan bicara siapa yang berbuat kesalahan, tapi bicara siapa yang memutuskan. Ketika datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengeluhkan keluarganya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku punya keluarga. Uhsin ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik sama mereka, mereka nyakiti aku. Asiluhum wa yaqta'unani. Aku nyambung, mereka memutuskan. Apa kata Nabi SAW? La in kunta kama qulta. Nabi tidak membenarkan ucapan orang ini, tapi Nabi mengatakan kalau benar realitanya seperti yang engkau katakan, benar seperti itu. Kan boleh jadi orang itu sepihak jemaah. Dia merasa dia berbuat baik. Dia merasa dia menyambung. Boleh jadi enggak juga. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kalau benar engkau seperti yang kau katakan, realita yang seperti itu, maka ketika engkau terus berbuat baik kepada mereka, engkau seperti memberikan bara api atau abu panas kepada mereka. Artinya mereka akan mendapatkan siksa dari Allah Azza wa Jalla. Karena mereka terus berbuat jahat sedang engkau berbuat baik. Tapi lihat Nabi SAW tidak nyuruh sahabat ini untuk ya udah nggak usah diurusin, enggak. Tetap disambung rahim. Mereka nggak mau ya urusan mereka. Kita menyambung, mereka memutuskan urusan mereka. Kita berbuat baik. Ingat, seorang muslim ketika berbuat baik lillahi ta'ala, dia tidak berharap balas budi dari orang lain. Tapi kalau antum menolong orang lain, membantu orang lain, ada niat lain di diri antum, antum akan sakit hati. Wis tolong, mana wis bantu. Loh, antum kalau niatnya buat Allah, nggak ada urusan. Antum berbuat baik, udah dicatat sama malaikat. Udah dicatat. Tapi kalau antum mencari balasan dari dia, ya sudah. Antum berbuat bukan lillahi ta'ala di sini. Maka tatkala seorang berbuat baik karena Allah, tenang jangan.
Maka berusaha untuk menyambung rahimmu. Loh, dia yang salah, ingat, bukan bicara siapa yang salah, tapi bicara siapa yang memutuskan. Kalau siapa yang salah, nanti akan ada sidang pada hari kiamat. Akan ada sidang. Semua akan mengemukakan hujahnya. Kita ini kadang-kala sakit hati sama orang lain, padahal orang lain tidak maksud menyinggung kita. Berapa banyak itu terjadi? Antum baca status orang lain, Allah nyinggung ana, orang ana blokir. Padahal dia buat status nggak ada tujuan untuk nyinggung antum. Antum yang tersinggung. Maka tolong jamaah kita sadar, hisab pada hari kiamat itu detail dan jangan pernah merasa engkau nggak berbuat salah.